Kembali kita lanjutkan film yang sudah sempat kita bahas tentang dunia pemrograman komputer dengan karakter sentral kita yaitu Neo. Film ini menjadi salah satu film dengan basis penggemar yang lumayan besar dan bahkan kini film keempatnya sedang digarap setelah sekian lama. Langsung saja, makan kari, bayar pakai kartu kredit. Ayo kemari nonton The Matrix Reloaded. Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini kembali disutradarai oleh Wachowski bersaudara. Film yang menjadi sequel langsung dari The Matrix yang menuai sukses di box office, dirilis pada tahun 2003 dan masih dibintangi oleh Keanu Reeves sebagai Neo, Lawrence Fishburne sebagai Morpheus, Carrie-Anne Moss sebagai Trinity, Hugo Weaving sebagai Smith, dan Daniel Bernard sebagai Agent Johnson. Seperti biasa, sebelum kita mulai kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah menyaksikan film keren yang satu ini. Emang ada? Film ini dimulai dari mimpi Neo tentang Trinity yang tewas tertembak oleh Agen Thompson ketika menjalankan misinya di The Matrix. Gara-gara mimpi tersebut, Neo terbangun kaget dan mendapati Trinity sedang dia peluk. Di ruangan lain, Morpheus bersama Link, operator sukarela Nebukadnezar untuk sekarang ini, menuju ke Zion, tempat perlindungan terakhir untuk umat manusia di bumi dari serangan mesin. Morpheus berusaha meyakinkan Link untuk mempercayai apa yang diyakininya, dan setelah melakukan pemindaian Sentinel, mereka semua pun tiba di sebuah ruangan melakukan pertemuan mendadak dengan semua pimpinan kapal Zion. Peristiwa ini sendiri terjadi 6 bulan setelah film The Matrix pertama. Sebelum kita lanjut, dalam film pertama akhirnya Neo menjadi The One seperti yang diyakini oleh Morpheus, dan setelah dia memilih Red Pills atau pil merah. Istilah Red Pills ini akan kita gunakan sepanjang film yang mengacu kepada ras manusia yang sebenarnya menyadari tentang dunia The Matrix dan dunia nyata. Sementara di era ini manusia murni tidak lagi banyak jumlahnya. Tonton rewatch The Matrix kita yang sebelumnya. Kapten Niobe bersama dengan beberapa rekannya dari Zion yang lainnya ikut mendiskusikan mengenai 25.000 Sentinel yang sedang membangun terowongan menuju Zion. Morpheus, Neo, dan Trinity pun bergabung bersama mereka. Niobe memprediksi mereka masih memiliki waktu 72 jam sebelum Sentinel berhasil sampai ke Zion dan menghancurkan satu-satunya kota yang tersisa di bumi tersebut. Di luar gedung pertemuan, sebuah mobil yang berisi para agen yaitu Johnson, Thompson, dan Jackson tiba, dan ternyata kehadiran mereka dirasakan oleh Neo hingga Neo pun memutuskan meninggalkan pertemuan darurat tersebut untuk melakukan pengecekan. Morpheus sendiri menyarankan Niobe dan rekan lainnya untuk berkonsultasi kepada Oracle mengenai penyerangan Sentinel tersebut sambil meminta satu kapal untuk tetap berada di tempat tersebut menggantikan posisinya berjaga-jaga jangan sampai Oracle mencoba menghubungi mereka. Meskipun sebenarnya gagasan itu melawan perintah dari Komandan Locke, Kapten Ballard pun menawarkan diri dengan Caduceus-nya untuk berjaga-jaga. Agen Johnson lalu mengetuk pintu dan menitipkan sebuah earphone untuk Neo. Neo pun tiba meminta penjaga pintu untuk meninggalkan gedung mengikuti semua peserta pertemuan mendadak karena para agen kini telah tiba. Benar saja, para agen lalu mendobrak pintu dan menemui Neo hingga pertarungan pun terjadi. Setelah mengalahkan mereka dengan mudah, Neo merasakan ada seseorang yang sedang membutuhkan bantuannya. Neo pun terbang meninggalkan tempat tersebut. Setelah Neo pergi, Agen Smith akhirnya muncul dan kali ini dia punya clone. Oh iya, ini semua terjadinya di The Matrix ya. Kembali ke dunia nyata, di Nebukadnezar, Link yang menjadi operator rekannya yang berada di The Matrix berkomunikasi dengan Morpheus dan Trinity untuk menjelaskan kehadiran para agen yang diikuti dengan pengkodean yang aneh dan belum pernah dilihatnya sebelumnya. Di saat yang sama, Link juga meminta akses masuk ke pusat sistem Zion untuk melewati gerbang 3 agar bisa masuk ke Zion. Dan akhirnya mereka pun tiba dan disambut oleh Kapten Mifune yang bersiap untuk mengantarkan Morpheus bertemu dengan Komandan Locke. Tiba-tiba Kit menghampiri Neo, Trinity, dan Link untuk menawarkan bantuan membawa barang-barang mereka menuju ke tempat istirahat masing-masing. Sementara di ruangannya, Locke meminta penjelasan Morpheus mengenai alasannya melanggar aturan yang telah dibuat. Locke membantah argumen Morpheus yang percaya kepada ramalan Oracle bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi serangan Sentinel tersebut adalah Neo yang kini telah menjadi The One. Kanselir Hammond tiba-tiba masuk ke ruangan untuk memberitahukan kepada mereka bahwa akan ada pertemuan seluruh penghuni Zion untuk membahas mengenai kabar yang beredar mengenai penyerangan Sentinel terhadap Zion yang membuat semua penduduk panik. Morpheus pun memberitahu ramalannya kepada Hammond. Kemudian Hammond berharap semoga yang diyakini oleh Morpheus itu beneran terjadi. Everyone believes what you believe. My beliefs do not require them to.
Link akhirnya tiba di kamarnya yang disambut kesal oleh pasangannya yaitu Z, karena dia tidak mau kalau Link ikut di Nebukadnezar setelah kehilangan dua saudaranya di kapal tersebut, Tank dan Dozer, yang bisa kita lihat dalam film pertama. Z pada dasarnya tidak mau lagi kehilangan laki-laki yang dicintainya yaitu Link. Apalagi Nebukadnezar satu-satunya kapal yang jarang merapat ke Zion. Mereka baru akan merapat kalau kapal sudah kehabisan tenaga dan harus di-charge. Pada akhirnya, Link berhasil membujuk dan meyakinkan Z atas keputusannya tersebut. Tiba saat pertemuan di Quill, Kanselir Hammond mempersilahkan Morpheus untuk menenangkan penduduk Zion. Sementara Neo dan Trinity kembali bertemu setelah sebelumnya berpisah. Mereka pun memisahkan diri dari keramaian dan berbagi momen kemesraan. Bahasanya aman kan? Setelah Morpheus menyampaikan pidatonya, penduduk pun akhirnya berpesta. Kembali di The Matrix, salah satu kru Caduceus yang mencoba untuk kembali ke dunia nyata yang bernama Bane malah ditemukan oleh Smith yang kemudian mengubah Bane menjadi kloningannya. Bane dalam wujud Smith ini pun akhirnya meninggalkan The Matrix menggunakan saluran telepon kembali ke dunia nyata. Di saat yang sama, Neo terbangun dari mimpinya dan menenangkan diri dengan keluar kamar. Dia lalu dihampiri oleh Kanselir Hammond sambil bercerita menuju ke ruangan mesin yang berada di lantai paling bawah Zion. Hammond menjelaskan mengenai kepercayaannya terhadap mesin yang membuat mereka masih bertahan sampai sekarang ini, sementara mesin lainnya mencoba untuk memusnahkan penduduk yang tersisa. I only hope we understand that reason before it's too late. Keesokan harinya, Ballard menemui Neo yang berada di kamar Trinity lalu memberinya sebuah pesan dari Oracle. Seluruh kru Nebukadnezar pun bersiap untuk kembali berangkat. Pada saat berpamitan, Z tidak lupa memberi Link sebuah kalung sambil berharap dia akan kembali dengan selamat. Sementara Bane terlihat sudah tidak waras, melukai telapak tangannya dengan sebuah pisau dan berniat untuk menikam Neo dari belakang ketika menuju ke Nebukadnezar. Beruntung, Kid memanggil Neo tiba-tiba dari belakang untuk memberinya sebuah pemberian dari salah satu anak yatim yang berada di Zion dan menggagalkan rencana jahat Bane. Neo sendiri menyadari keanehan Bane yang diam-diam mengikutinya dari belakang. Sementara itu, Locke marah kepada Hammond yang memberikan izin Nebukadnezar untuk pergi. Akhirnya, Neo kembali masuk ke The Matrix dan tiba di sebuah warung di pasar lalu bertemu dengan Seraph yang sudah menunggu kedatangannya. Sebelum bertemu dengan Oracle, Seraph harus melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap Neo dengan cara bertarung. Pertarungan hebat pun terjadi di mana mereka saling bertukar pukulan. Setelah merasa cukup yakin terhadap Neo yang dia akui sebagai The One, Seraph pun membawanya menemui Oracle. Oracle lalu berpesan kepada Neo bahwa dia bisa menyelamatkan Zion jika dia bisa mencapai Surge. Namun sebelumnya dia membutuhkan bantuan si pembuat kunci alias Keymaker yang ditahan oleh program yang berbahaya dan salah satu program tertua di The Matrix yang bernama Merovingian. Oracle lalu memberinya alamat untuk menyelamatkan si Keymaker. Oracle dan Seraph pun beranjak pergi meninggalkan Neo. Tepat setelah Oracle pergi, agen Smith akhirnya datang yang ternyata kini sudah tidak lagi menjadi agen di The Matrix. Smith kini tidak terhubung lagi dengan program. Satu persatu kloningan Smith pun datang menghampirinya, lalu berupaya membuat Neo juga berubah menjadi kloningannya. Sayangnya upaya tersebut gagal dan pertarungan hebat pun terjadi antara Neo dan para Smith. Awalnya Neo mampu mengatasi mereka, namun makin lama jumlah kloningan Smith malah semakin bertambah. Termasuk Smith juga mengubah agen Thompson menjadi kloningan dirinya. Setelah bersusah payah menghadapi serbuan para Smith, Neo akhirnya memutuskan untuk kabur terbang dari tempat tersebut dan dia pun kembali ke kesadarannya di Nebukadnezar sambil menjelaskan semua kejadian yang dialaminya kepada Trinity dan Morpheus. Sementara di Zion, semua anggota dewan dan para kapten beserta Komandan Locke mengadakan pertemuan. Locke memberitahu semua keraguan dirinya terhadap Morpheus yang percaya dengan ramalan tentang The One dan lebih memilih meninggalkan Zion bersama Neo untuk menghentikan Surge Sentinel. Kanselir Ballard akhirnya memutuskan untuk mengirim 2 kapal sukarela menyusul dan membantu Nebukadnezar dan sontak membuat Locke semakin tidak setuju. Kapten Soren dari kapal Vigilant mengajukan diri untuk memenuhi permintaan para kanselir tersebut, lalu disusul oleh Kapten Niobe dari Logos. Kembali ke Neo yang sudah berada di The Matrix bersama Morpheus dan Trinity menuju ke Merovingian untuk meminta membebaskan Keymaker. Setelah mereka sampai, Neo dan timnya bertemu dengan Merovingian yang memperkenalkan istrinya yang bernama Persephone. Merovingian rupanya tidak mengizinkan Neo untuk bertemu dengan Keymaker dan Merovingian malah memilih untuk menyusul wanita yang telah dia racuni sebelumnya dengan sebuah program yang membuatnya tidak bisa mengendalikan dirinya terhadap nafsu sensualnya lalu menuju ke kamar mandi. Sementara istrinya
istrinya, Persephone ditinggal sendirian. Kesal dengan tindakan dan pengkhianatan Merovingian, Persephone akhirnya memilih untuk membantu dan membawa Neo dan kawan-kawan bertemu dengan Keymaker. Persephone lalu meminta kepada Neo untuk menciumnya sebagai bentuk imbalan yang tentu saja membuat Trinity keberatan. What? A kiss. Excuse me. I want you to kiss me as if you were kissing her. Persephone meminta Neo untuk menciumnya sama seperti dia mencium Trinity, dan Neo pun dengan berat hati harus melakukannya. I envy you. Setelah itu Persephone membawa mereka ke tempat si Keymaker tersebut. Setelah menemui dan membawa Keymaker, mereka bergegas pergi. Merovingian dan penjaganya pun tiba-tiba menemui mereka dan membuat Merovingian kecewa terhadap pengkhianatan istrinya, Persephone. Merovingian lalu meminta The Twins untuk menangkap Keymaker yang kabur disusul oleh Morpheus dan Trinity, sementara Neo menghadapi Merovingian dan anak buahnya. Pertarungan sengit pun kembali terjadi antara Neo dan Algojo Merovingian. Setelah menghabisi mereka semua, Merovingian malah kabur. Sementara Trinity, Morpheus, dan pembuat kunci alias Keymaker berupaya menghindari kejaran The Twins dengan mengendarai sebuah mobil. Niobe tiba tepat waktu lalu menghubungi Link untuk memberitahu lokasi Morpheus agar bisa membantunya. Setelah mendapatkan petunjuk dari Link, Morpheus nekat untuk meminta Trinity menerobos dan melintasi jalan tol, yang mana sebenarnya itu terlalu membahayakan buat mereka karena para agen bisa dengan mudah melacak keberadaan mereka. Benar saja, di salah satu mobil polisi yang ikut mengejar Morpheus, tiba-tiba saja tubuh petugasnya diambil alih oleh agen dan mengejar Morpheus. Jadilah Morpheus kini dikejar oleh dua musuh mereka, The Twins dan para agen. Salah satu Twins dengan menggunakan kekuatan Ghost-nya masuk ke dalam mobil Morpheus untuk menangkap Keymaker, hingga gelut pun kembali terjadi di dalam mobil. Situasi semakin rumit ketika Johnson melakukan aksi melompati mobil yang sedang melaju kencang hingga mendarat mulus di mobil Morpheus. Triple threat pun terjadi di mana Morpheus yang sedang bersusah payah menghentikan salah satu Twins juga harus berupaya menghindari Johnson. Inisiatif Trinity melakukan pengereman mendadak berhasil menghempas Johnson dan Twins pun ikut terusir keluar dari mobil. Morpheus lalu memerintahkan Trinity untuk membawa Keymaker keluar dan membiarkan Morpheus menghadapi The Twins dan akhirnya berhasil membunuh mereka. Trinity pun melompat ke sebuah truk yang mengangkut begitu banyak motor lalu mengendarai salah satunya. Situasi belum aman, dia masih harus menghadapi para agen yang mengejarnya. Sementara Morpheus menyelamatkan Keymaker ke atas truk, namun agen Johnson malah menyusul ke atas truk tersebut. Agen Johnson berhasil menyingkirkan Morpheus, dan beruntungnya Niobe tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Morpheus yang kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari atas truk. Ketika Johnson berusaha melenyapkan Keymaker dari The Matrix, Morpheus akhirnya kembali dan berhasil menggagalkannya, lalu menghajar Johnson hingga membuatnya terhempas ke mobil di belakangnya. Belum selesai, sebuah truk yang dibajak oleh agen Thompson malah memutar haluan dan mencoba menabrakannya dengan mobil truk yang ditumpangi oleh Morpheus dan Keymaker, hingga akhirnya Neo datang tepat waktu sebelum mereka menjadi korban tabrakan kedua truk tersebut. Neo lalu membawa Morpheus dan Keymaker menjauh dari lokasi. Di dunia nyata, kapal yang tersisa di Sion bersiap untuk bertempur menghadapi mesin. Sementara Keymaker memberitahu kru Nebukadnezar, Vigilant, dan Logos bahwa pintu menuju ke Source dijaga dengan sangat ketat oleh sistem, dan dia juga memberitahu cara agar bisa menerobos tempat tersebut. Di Nebukadnezar, Neo meminta Trinity untuk tidak ikut dalam misi ini. Berdasarkan penglihatan mimpinya, Neo tidak ingin mimpinya di awal film ketika Trinity tewas tertembak beneran terjadi. Seluruh kru Nebukadnezar, Vigilant, dan Logos pun ikut membantu menjalankan misi berbahaya di The Matrix. Sayangnya, kapal Vigilant malah diserang oleh Sentinel di dunia nyata hingga membuat kapal mereka meledak dan semua kru termasuk Kapten Soren pun tewas. Sementara Neo, Morpheus, dan Keymaker yang menuju ke pintu Source malah dihadang oleh Smith. I'm sorry, this is a dead end. Kru Logos kini berjuang sendiri untuk menghancurkan pembangkit listrik terdekat agar bisa mencegah sistem keamanan hancur yang dipicu oleh kunci dari Keymaker. Sementara Trinity yang melihat terjadinya kekacauan dari dunia nyata dan menyadari kalau semua rencana mereka tidak berjalan dengan lancar, akhirnya nekat masuk ke The Matrix dan membantu mereka untuk melaksanakan misi mematikan pembangkit listrik seorang diri. Rupanya mimpi Neo beneran terjadi. Ketika Neo dan Morpheus sedang sibuk bertarung melawan para Smith yang jumlahnya begitu banyak di lorong koridor, Keymaker
malah kabur masuk ke salah satu pintu untuk bersembunyi, lalu menemukan jalan keluar dan meminta Neo serta Morpheus untuk ikut masuk kabur ke dalam ruangan tersebut. Sayangnya, serbuan tembakan para Smith malah mengenai Keymaker dan membuatnya tewas. Di penghujung hayatnya, Keymaker memberi sebuah kunci yang dia jadikan kalung kepada Neo, sambil memberitahu bahwa Neo akan tahu pintu Source tersebut yang mana. Neo pun akhirnya membuka pintu yang dimaksud dan ketika dia masuk, terlihat cahaya putih yang membawanya ke sebuah ruangan lalu bertemu dengan arsitek. Dia inilah orang yang menciptakan The Matrix. Arsitek menjelaskan semua hal yang sedang terjadi kepada Neo, termasuk Trinity yang sedang melakukan misi bunuh diri dengan mengorbankan nyawanya untuk membantu Neo. The One sendiri sebenarnya adalah anomali komputer yang dipilih oleh The Matrix untuk digunakan sebagai alat kontrol. Ramalannya adalah bahwa The One harus mencapai Source untuk menghancurkan The Matrix dan membebaskan umat manusia. Namun ternyata tujuan sebenarnya dari The One adalah kembali ke Source dan memilih 16 wanita dan 7 pria untuk membangun kembali Zion setelah pertempuran, yang pada gilirannya akan mengisi kembali kota, menyediakan titik-titik pengumpulan bagi umat manusia yang menolak The Matrix, membuat manusia ini lebih mudah untuk dikontrol dan tidak terlalu membahayakan stabilitas populasi manusia yang terikat dalam polong di penangkaran. Arsitek lalu memberinya pilihan 2 pintu, yang sebelah kanan menuju ke Source dan menyelamatkan Zion, sementara pintu di sebelah kiri menuju ke The Matrix, namun efek sampingnya berdampak kepada kepunahan manusia. Akhirnya, Neo memutuskan untuk kembali ke The Matrix untuk menyelamatkan Trinity. Sementara itu, di tempat lain Trinity bersusah payah menghindari kejaran agen Thompson, dan akhirnya Trinity pun tertembak tepat di dadanya sambil terjatuh. Beruntung Neo tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Trinity sebelum terhempas ke tanah, lalu membawanya ke atas sebuah gedung. Neo lalu mencoba mengeluarkan peluru dari badan Trinity, namun terlambat. Trinity akhirnya tewas dan membuat Morpheus serta Link merasa kehilangan. Neo sendiri masih tidak terima kenyataan tersebut dan melakukan upaya lain dengan memompa jantung Trinity. Hingga akhirnya Trinity pun kembali dari kematiannya. Setelah kejadian tersebut di dunia nyata di Nebuchadnezzar, Neo menjelaskan temuannya kepada kru, di mana dia mengungkap kalau ramalan The One sebenarnya adalah ramalan yang palsu dan bahwa Zion akan dihancurkan dalam waktu kurang dari 24 jam. Mereka semua, Neo, Trinity, Morpheus, dan Link, dikagetkan dengan bunyi alarm tanda bahaya yang ternyata Sentinel kini mencoba melemparkan bom ke arah Nebuchadnezzar. Mereka semua pun memutuskan untuk meninggalkan kapal tersebut untuk menyelamatkan diri. Sementara beberapa Sentinel mengejar mereka. Tiba-tiba Neo berhenti dan merasakan kehadiran Sentinel tersebut. Neo malah merasa terhubung dengan mereka di dunia nyata ini. Come on. I can feel them. Benar saja, ketika para Sentinel menyerang, Neo ternyata bisa menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan mereka. Sayangnya, Neo juga tersungkur. Trinity yang melihatnya bergegas menolong dan mereka semua tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Neo. Kapal Hammer pun akhirnya tiba membantu mereka semua. Kru Hammer menjelaskan bencana pertempuran melawan mesin yang terjadi di dunia nyata, yang mana strategi mereka sebenarnya adalah menggunakan EMP kapal dan tetap berada di luar jangkauan satu sama lain. Namun rupanya EMP justru meledak di Caduceus sebelum semua kapal berada di radius aman masing-masing, hingga membuat begitu banyak kapal mereka hancur dan pembantaian Sentinel pun terjadi, di mana Sentinel menjadi pemenangnya. Hanya ada satu kru yang selamat ditemukan di atas Caduceus dan dia adalah Bane. Film ini diakhiri dengan tubuh Neo terbaring tidak sadarkan diri di ruang medis bersama dengan Bane yang sebenarnya telah dirasuki oleh Smith tergeletak di seberangnya. Film garapan Wachowski bersaudara ini memang tidak sebaik film pertamanya. Ini merupakan film kedua dari total 3 installment yang akhirnya akan dilanjutkan nantinya di film keempat. Yang membuat banyak fans tidak sabaran adalah cliffhanger yang tersisa di akhir film. Beruntung ini adalah rewatch, jadi kalian tidak perlu menunggu lama untuk mengetahuinya. Tinggal ditonton saja lanjutannya. Sekarang kita punya beberapa trivia yang menarik untuk dibahas mengenai film kedua The Matrix ini. Salah satu adegan paling berkesan di The Matrix Reloaded adalah adegan kejar-kejaran di jalan raya. Mobil dan sepeda motor yang bertempur dan saling bertabrakan di jalan raya untuk menciptakan pertarungan yang sengit antara orang baik dan orang jahat, antara protagonis dan antagonis. Tahukah kalian kalau ternyata jalan raya tersebut bukan jalan raya yang sebenarnya? Sebagian besar set dari film ini sebenarnya sudah dimintai izin dari negara bagian atau kota untuk menggunakan jalan raya, tapi tim produksi Reloaded malah membangun jalan raya sendiri seperti yang kita lihat dari awal film. Set jalan tersebut adalah 1,5 mil aspal yang dibangun di atas pangkalan angkatan laut yang
dinonaktifkan di Almeida. Ketika sebuah film selesai syuting atau acara TV mungkin dibatalkan, pernah tidak bertanya-tanya apa yang akan terjadi di lokasi syuting? Sebagian besarnya itu hancur, tapi beberapa disimpan untuk sequel atau season selanjutnya. Bahkan beberapa set bisa digunakan kembali untuk film atau acara lain yang serupa. Setelah Reloaded ini selesai, alih-alih membuang setnya, studio justru memutuskan untuk menyumbangkan materi yang mereka punya. Jadi sekitar 97% materi untuk set tersebut diberikan kepada orang atau negara-negara yang membutuhkan. Ini benar-benar yang termasuk hanya untuk bahan yang rusak, berguna, dan kokoh. Misalnya beberapa struktur kayu atau batu yang dirobohkan dan digunakan untuk membangun perumahan berpenghasilan rendah di Meksiko. Yang mungkin tampak tidak kalah gilanya adalah adegan ketika Neo harus menghadapi para agen Smith. Ini adalah pengambilan gambar untuk satu adegan yang membutuhkan waktu 27 hari. Pengambilan gambar untuk adegan ini dikombinasikan dengan motion capture dan CGI, makanya tidak heran kenapa butuh waktu yang lama. Dan tahukah kalian ada berapa banyak Smith yang dihadapi oleh Neo? Sedikit, cuma 80. Yang menarik adalah Easter egg dari film ini. Banyak referensi yang dimasukkan ke Reloaded, baik itu dari Alkitab maupun merujuk kembali ke film pertamanya. Jadi ketika agen Smith masuk ke dalam mobilnya, bertuliskan plat nomor IS5416. Ini merupakan referensi salah satu ayat yang ada dalam Alkitab. Sementara ketika Trinity meretas jalannya ke The Matrix, dia menggunakan alat peretasan dunia nyata. Nama teknisnya sebenarnya adalah Nmap versi 2.54 beta 25. Ketika pembuat kunci atau keymaker memberitahu Neo bahwa dia harus melumpuhkan 27 blok kekuatan dan akan memiliki waktu 314 detik sebelum kekuasaan kemudian dialihkan, ini merujuk kepada kitab ke-27 dalam Perjanjian Baru, bab 3 ayat 14. Sementara dua jalan raya yang disebutkan yaitu 101 dan 303 masing-masing sebenarnya merujuk kepada nomor apartemen dan kamar hotel Neo. 101 sendiri jelas merujuk kepada The One, sementara 303 merujuk kepada Trinity. Untuk Easter egg ini pernah kita bahas di film pertama The Matrix. Sementara dalam artian tertentu The Matrix ini juga diberikan kode warna. Untuk sebagian besar film, warna hijau itu pasti akan mendominasi layar, menunjukkan bahwa Neo dan krunya memang ada di dalam The Matrix. Warna hijaunya memang sangat menonjol hingga membuat beberapa pakaian hitam atau gelap malah menjadi kehijauan. Meskipun memang perbedaan antara dunia nyata dan dunia The Matrix itu tidak kentara, tapi keduanya tetap ada agar tidak membingungkan para penontonnya. Nah, itu dia beberapa detail menarik dan juga trivia yang menarik untuk kita bahas dalam film The Matrix Reloaded. Kalau ada tambahan atau mungkin ada yang pengen kalian koreksi terutama mengenai detail mengenai Alkitab, soalnya saya seorang muslim, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bersedia bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.